Mari kita belajar tema 1, subtema 3, muatan IPA yang ada di pembelajaran 1, 2, 5, dan 6 di kelas 5. Tujuan pembelajaran siswa dapat menjelaskan penyakit dan penyebab gangguan kesehatan alat gerak manusia. Kali ini kita akan belajar tentang macam-macam penyakit pada tulang. Gangguan yang terjadi pada tulang akan menyebabkan penyakit. Yuk kita perhatikan macam-macam penyakit tulang. Yang pertama ada fraktura, kedua fisura, ketiga osteoporosis, keempat rakitis, kelima lordosis, keenam skoliosis, dan yang terakhir adalah kifosis. Fraktura atau patah tulang merupakan penyakit pada tulang karena kecelakaan atau jatuh yang menyebabkan tulang menjadi patah. Nah, berdasarkan jenisnya, fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Coba sekarang perhatikan gambar pada layar. Yang bagian kiri merupakan fraktura tertutup. Fraktura tertutup adalah patah tulang tidak merobek atau tidak keluar dari kulit. Sedangkan gambar pada bagian kanan merupakan fraktura terbuka. Fraktura terbuka adalah patah tulang yang merobek atau menembus kulit. Selanjutnya yaitu fisura atau retak tulang. Fisura atau retak tulang adalah penyakit pada tulang karena kecelakaan yang menyebabkan tulang menjadi retak. Retak tulang dapat diperbaiki karena adanya zat dalam tulang yang akan membentuk sambungan. Berikut adalah contoh gambar penyakit fisura. Yang ketiga yaitu osteoporosis. Osteoporosis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh menurunnya kepadatan tulang. Pada penderita osteoporosis, proses penghancuran tulang lebih cepat daripada proses pembentukan tulang. Hal ini menyebabkan tulang menjadi keropos. Dengan demikian, tubuh tidak dapat menyerap kalsium dengan normal. Nah, sekarang perhatikan gambar. Osteoporosis memiliki rongga yang besar. Selanjutnya yaitu rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang karena kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan bentuk tulang kaki tidak normal. Penderita rakitis akan memiliki tulang kaki berbentuk huruf O atau huruf X. Nah, sekarang perhatikan gambar. Gambar paling kiri merupakan contoh kaki normal, sedangkan gambar yang tengah adalah kaki bentuk huruf O. Dan gambar paling kanan adalah kaki bentuk huruf X. Selanjutnya kelima yaitu lordosis. Kelainan tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Jadi tubuh tampak membusungkan badan. Yang keenam yaitu kifosis. Kelainan tulang punggung membengkok ke arah belakang tubuh. Jadi tubuh tampak membungkuk. Dan yang terakhir yaitu skoliosis. Kelainan tulang punggung membengkok ke arah samping tubuh. Selain tulang, otot manusia juga dapat mengalami penyakit atau kelainan. Berikut beberapa contoh penyakit atau kelainan yang terjadi pada otot manusia. Yang pertama ada hipertrofi, kedua atrofi, ketiga stiff atau kaku leher, dan yang keempat adalah tetanus. Hipertrofi adalah pembesaran otot akibat beraktivitas terus-menerus secara berlebihan. Perhatikan pada contoh. Otot mengalami pembesaran. Yang kedua ada atrofi. Atrofi adalah kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Hal ini disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan atau karena penyakit yang merusak sel saraf otot. Stiff atau kaku leher, yaitu sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Nah, yang terakhir yaitu tetanus. Tetanus adalah kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani.
Penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup rapat dan tidak dapat dibuka. Nah, kita telah mempelajari beberapa contoh penyakit atau kelainan yang terjadi pada otot manusia. Umumnya, penyakit atau kelainan pada otot tersebut terjadi karena bawaan sejak lahir, infeksi bakteri atau virus. Selain itu, gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Misalnya, 1. Membaca buku dengan posisi tidur. 2. Membawa atau memikul beban yang terlalu berat. 3. Berjalan dengan tubuh membungkuk. Keempat, tidur dengan posisi yang tidak benar. Dan yang terakhir, menulis dengan tubuh miring ke samping atau ke depan. Bagaimana? Sudah memahami penyakit dan penyebab gangguan kesehatan alat gerak manusia? Wah, hebat! Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kesehatan otot dan tulang kita. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.